Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Ono dari Salat Alfi. Selamat datang di channel YouTube Salat Alfi. Oke, karena mulai kemarin banyaknya pertanyaan yang masuk lewat DM Instagram dan beberapa followers setia Salat Alfi karena banyak yang kepo dengan perjalanan Salat Alfi. Kita coba jawab pertanyaan teman-teman di channel YouTube ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, karena akhirnya nanti dapat salat yang enak. Oke, jangan lupa ditonton. Salat Alfi berdiri sekitar mulai tahun 2018, tepatnya di bulan April sampai dengan sekarang ini. Alhamdulillah banget untuk peminat Salat Alfi luar biasa. Doakan ya guys, bisa sampai tahun-tahun berikutnya biar teman-teman bisa selalu menikmati Salat Alfi. Oke. Sebenarnya tips dari Salat Alfi itu, untuk yang pertama kita harus tetap menjaga kualitas, harus tetap konsisten mulai dari pertama kita berdiri sampai dengan sekarang. Jadi kualitas itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk yang kedua, kita harus mengeksplor produk-produk baru. Misalkan nih para customer itu kan sudah pada bosen sama salat. Nah, kita itu harus berani memunculkan ide-ide baru. Misalkan apa yang kita jual, kita tambah menu-menunya. Jadi misalkan kayak sekarang nih, Salat Alfi ada makanan beratnya, ada frozen, ada minuman, ada tambahan-tambahan lainnya. Jadi mereka para customer ini mempunyai banyak pilihan yang mereka inginkan sesuai dengan keinginannya. Untuk yang ketiga, kita harus bisa membaca peluang pasar sih sebetulnya. Jadi misalkan gini, pasar itu kan naik turun ya, dalam arti kadang rame, kadang sepi. Lah, di sini kita harus bisa mengambil peluang-peluang itu. Gimana sih caranya biar tetap jalan di posisi pandemi seperti ini ya? Ya kita harus banyak-banyak endorse, banyak-banyak endorse. Jadi ketika pasar lagi sepi, kita endorse. Gimana caranya nge-up biar orang itu nggak lupa dengan Salat Alfi. Yang keempat, berdoa sih. Menurut saya jangan lupa berdoa, karena buat saya doa itu adalah kekuatan. Kita nggak bisa seperti ini tanpa adanya doa dengan Allah. Untuk yang keempat, menurut saya doa sih ya. Jadi kekuatan sumber Salat Alfi itu ada di doa itu sendiri. Menurut saya ikhtiar iya, doa juga iya. Doa tanpa ikhtiar mustahil, ikhtiar tanpa doa juga mustahil. Jadi menurut saya jangan menjadi hamba yang sombong ya, kan tidak mampu. Sebetulnya pertama itu cuma iseng-iseng aja sih ya. Jadi cuma nawari teman-teman kantor, mau nggak beli salad, aku bikin salad loh. Sampai akhirnya mereka tak kasih tester kan, ternyata mereka responnya luar biasa banget. Dari respon itu akhirnya saya merambah buka Gojek Grab, terus offline-nya itu kita gencar-gencarin kayak apa ya, kayak japri teman-temanku yang ada di WhatsApp itu, tak japri semua, mau nyoba enggak, aku jualan salad tuh. Dari situ terakhir itu banyak endorse sih. Jadi ketika 6 bulan Salat Alfi jalan, 3 bulan jalan itu kita gencar-gencaran endorse. Jadi ngiklan di mana-mana. Ya alhamdulillah Salat Alfi bisa sampai di titik sekarang, alhamdulillah banget. Karena buat saya semua itu sudah menjadi dan seizin Allah. Sebenarnya untuk saya pribadi nggak ada yang gimana-gimana sih ya. Jadi lebih bisa membagi waktu lah. Jadi misalkan kayak anak ya, untuk sekolahnya kita sudah menyiapkan guru untuk daringnya, untuk ngajinya kita juga sudah ngeleskan. Jadi tapi kita tetap punya quality time dengan anak. Misalkan kalau pulang kantor kita harus tetap sama anak sampai malam, atau Sabtu Minggu kita fullkan hari-hari itu untuk anak. Jadi jangan sampai tumbuh kembang anak itu nggak ada seorang ibu di sampingnya. Kalau untuk berbisnis itu kita hanya mengandalkan kerja tim sih ya. Jadi seperti saya ini kan nggak mungkin dalam satu waktu harus mengurusi semuanya, nggak mungkin. Jadi di sini kita harus bisa membentuk tim yang sangat solid untuk Salat Alfi. Jadi Salat Alfi itu sudah, menurut saya sudah punya tim yang solid untuk job desk-nya masing-masing. Jadi seperti saya ini hanya apa ya, hanya
hanya mengontrol aja. Jadi untuk salat alfi tanpa saya pun mereka sudah bisa jalan kok. Jadi tanpa saya pun salat alfi juga bisa berkembang, karena di situ saya hanya sebagai otak di balik semuanya aja. Jadi untuk terjun langsungnya itu ya pegawai-pegawai semua. Jadi nggak harus tanpa saya. Jadi tanpa saya pun mereka sudah sangat luar biasa. Oh iya, dari mulai kemarin itu kita banyak yang DM, banyak yang tanya, Kak kapan sih Salat Alfi bisa buka di mana? Di Surabaya, di Malang, bahkan sampai ada yang dari Aceh pun tanya, Kak kapan bisa buka di Aceh? Doain ya guys, semoga tahun mendatang kalau memang sudah rezekinya Salat Alfi dan Salat Alfi bisa berkembang lebih besar lagi, kita akan bisa buka cabang di kota-kota yang lebih besar dari Jember, oke? Untuk karyawan kurang lebih berapa ya? 30-an orang. Alhamdulillah. Jadi jangan saat di pandemi seperti ini kita masih bisa merekrut karyawan, karena menurut saya bisa merekrut karyawan di masa pandemi seperti ini pekerjaan yang sangat mulia, karena bisa menyambung hidupnya mereka. Untuk tips merekrut Salat Alfi itu kita share di Instagram. Jadi kita umumkan di WA story, kita rekrutmen. Misalkan kita butuh berapa karyawan, kita post di situ. Jadi misalnya kita butuh 3 atau 5 karyawan, jadi tapi pelamannya yang lama itu banyak banget. Di situ kita nanti buka satu-satu. Kita main feeling sih. Seperti saya itu hanya main feeling. Jadi ambil acak kita panggil, kalau cocok ya udah mulai kerja di Salat Alfi. Jadi proses Salat Alfi sendiri itu sebenarnya panjang. Jadi dulu kita awal-awal itu dari mulut ke mulut, kita memperkenalkan produk kita itu satu-satu, kita turun ke lapangan, kita jual di luar, maksudnya kayak di alun-alun, kita titipkan di toko-toko, sampai akhirnya kita endorse, kita bikin Instagram, kita bikin Facebook, sampai akhirnya ngiklan lah, sebenarnya lebih banyak ke ngiklan. Di samping citra rasa Salat Alfi yang sangat khas dengan creamy-nya, disitulah peminatnya masyarakat untuk memilih Salat Alfi itu sendiri. Karena menurut saya rasa Salat Alfi itu creamy-nya yang nggak bisa dicontoh dari penjual salat-salat yang lain. Menurut saya tips cantik itu relatif ya, tergantung yang menilai. Jadi menurut saya cantik itu ada 2, cantik dari dalam dan cantik dari luar. Cantik dari dalam itu misalkan kita berada di lingkungan yang positif, kita bisa mengeluarkan energi positif, kita bisa berada di lingkungan yang positif, itu menurut saya cantik yang dari luar. Kalau yang cantik dari dalam itu orang bisa menilai kecantikan seseorang dari luar itu mungkin dari fisik, dari wajah, semua orang bisa menilai. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang bisa cantik dari luar dan bisa cantik dari dalam. Amin. Untuk support system sendiri menurut saya itu adalah keluarga ya, terutama anak dan karyawan. Jadi untuk masa-masa seperti ini buat saya mereka itu menjadi prioritas utama dan bisa bertahan sampai dengan seperti ini ya karena mereka. Yang pasti selain bekerja keras, di sini kita harus banyak-banyak ikhtiar ya. Kita banyak-banyak berdoa, kita banyak menularkan kebaikan ke lingkungan sekitar. Intinya kita berbuat baik aja sama orang. Yang terakhir jangan lupa untuk sedekah, karena sedekah itu membuka pintu rezeki kita yang selebar-lebarnya. Untuk ikhtiar sendiri menurut saya ikhtiar langit itu kita banyak-banyak berdoa, kita banyak-banyak berzikir, kita banyak bersolat kepada Nabi, kita jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi intinya yang bisnis itu harus diimbangi dengan hal-hal spiritual. Tanpa hal-hal spiritual itu mustahil menurut saya. Jadi berbuat baik aja sama orang. Jangan sampai kita berpikir 2 kali hanya untuk menolong orang lain. Jadi meskipun kebaikan itu tidak dibalas dengan orang tersebut, pasti Allah akan membalas dengan caranya. Karena di sini jelas seperti Salat Alfi ini bisa tetap bertahan sampai sekarang ini mungkin semua juga karena ridhonya Allah menurut saya. Jadi kita lakukan
apa yang bisa kita lakukan, hal-hal yang paling terkecil pun, sebaik apapun, hal baik sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk orang, kita lakukan, karena kita tidak pernah tahu kebaikan apa nantinya yang benar-benar pahalanya diterima sama Allah. Jadi apa ya, menurut saya di sini tetap berbuat baik, jangan enggan untuk berbagi untuk sesama. Kita harus banyak menolong orang lain. Sudah itu aja sih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa order saladnya Mama